Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita berjumpa pada hari ini. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin menanggapi statement daripada Profesor Quraish Shihab. Semoga Allah selalu menjaga beliau ya. Beliau mengatakan pada statement tersebut bahwasanya Nabi Ibrahim itu pernah tidak yakin. Beliau juga mengatakan dengan tegas beliau dalam Nabi Ibrahim itu dalam keadaan ragu pada kekudrahan atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam menghidupkan sesuatu yang mati atau manusia yang mati nanti ya. Di sini mari kita dengarkan dulu rekamannya. Nabi Ibrahim pada mulanya tidak yakin. Itu kan dia bertanya, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Allah tanya, awalam tu'min? Apa kamu belum percaya? Dia katakan, bala. Walakin liyatma'inna qalbi. Saya sudah percaya, tapi hati saya masih ada keraguan. Belum. Saya mau supaya hati saya tenang. Ya, kita sudah dengarkan secara jelas ya, beliau mengatakan Nabi Ibrahim itu pada awalnya tidak yakin. Ya, pada awalnya tidak yakin. Kemudian beliau juga mengatakan Nabi Ibrahim itu sudah percaya tapi masih ada keraguan-raguan. Ini jelas merupakan tuduhan yang sangat berbahaya sekali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena dengan mengatakan Nabi Ibrahim pernah ragu atau tidak yakin, itu sama saja mengatakan Nabi Ibrahim itu pernah dalam keadaan kekufuran, pernah dalam keadaan kekafiran, dan itu jelas sangat tidak benar, sangat melenceng dan menyimpang sekali dan kekurang ajaran terhadap Nabi Allah Subhanahu wa taala. Karena para nabi semuanya itu maksum daripada kekufuran dan kabair ya. Itu merupakan kesepakatan para ulama. Di sini Al-Fakir baca pada Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa ya. Di situ dijelaskan bahwasanya para ulama sudah sepakat bahwasanya para nabi itu dijaga daripada keraguan-raguan dan terhadap hal-hal yang di situ bisa merusak keimanan. Pada halaman 120 ya. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam manahanallahu wa iyyaka taufiqah annama ta'allaqa minhu bi tariqit tauhid wal ilmi billah wa sifatihi wal iman bihi wa bima auha ilaihi fa'ala ghayatil ma'rifah wa wuduhil ilm wal yaqin wal intifa' 'anil jahli bi syai'in min dhalik aw asy-syakki aw ar-raybi fihi wal ismah min kulli ma yudadul ma'rifah bidzalik wal yaqin. Ketahuilah bahwasanya apa-apa yang di situ berkaitan dengan tauhid, mengetahui Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, dan juga beriman kepadanya dan terhadap sesuatu yang diwahyukan kepadanya, itu maka harus ghayatul ma'rifah, harus betul-betul yakin mengetahui. Wa wuduhil ilm wal yaqin, dan juga betul-betul mengetahui dan yakin. Kemudian ini ya titik yang kita bahas, wal intifa' anil jahli bi syai'in min dzalik aw asy-syak aw ar-raib fi, dan ternafikan daripada ketidaktahuan ya, daripada itu semua atau keraguan-raguan, asyak awir raib, wal isma min kulli ma yudadu al ma'rifah bidzalik wal yaqin. Dan para nabi itu telah mendapatkan jaminan terjaga daripada segala hal apapun yang di situ merusak keyakinan dan ma'rifah. Hadza ma waqa'a ijma'ul muslimin alaihi. Ini adalah suatu hal yang sudah menjadi kesepakatan para ulama ya. Ini sudah menjadi kesepakatan para ulama semuanya, tidak ada khilaf di antara mereka, sehingga apa yang dikatakan oleh Profesor Quraish itu sangat menyimpang sekali. Dan seterusnya Al-Qadhi Iyad itu langsung membahas Nabi Ibrahim ya, tapi tidak ingin saya bahas di kitab ini. Saya ingin bahas di kitab yang lain, di kitab-kitab tafsir ya, agar lebih ansab, lebih munasabah ya. Saya baca dalam tafsir Ruhul Ma'ani ya. Bismillahirrahmanirrahim.
ketika menafsirkan qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Beliau menjelaskan bahwasannya walin nasi wulu'an bisu'al an hadhil ayah. Manusia itu orang-orang tertarik atau ingin sekali bertanya terhadap masalah ini. Wa ma dzukirahu al-masyhur fiha. Wa yu'jibuni ma harrarahu ba'dul muhaqqiqin fi hadzal maqam. Wa bastuhu fi dzabbi anil Khalil alaihi salam minal kalam. Dan telah membuatku takjub ya terhadap apa yang di situ dirumuskan oleh sebagian para muhaqqiqin dalam hal ini, dan juga keluasan mereka dalam membela Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap konteks ini, yaitu daripada orang-orang yang memahami bahwasanya Nabi Ibrahim itu pernah dalam keadaan keraguan. Wa huwa anna su'al lam yakun an syakkin fi amrin diniyin wal a'yadzu billah. Ya, mereka mengatakan bahwasanya permintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala ingin diperlihatkan bagaimana Allah itu menghidupkan sesuatu yang mati. Itu bukan pertanyaan atau permintaan terhadap sesuatu yang sifatnya agama, ya, yang berasal daripada keraguan. Lam yakun an syakkin fi amrin dini wal a'yadzu billah. Itu jauh sekali. Dan kita berlindung daripada keyakinan demikian ketika memahami Nabi Ibrahim itu ragu terhadap kudrah Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahu su'alun an kaifiyatil ihya. Tetapi Nabi Ibrahim itu meminta, ingin diperlihatkan bagaimana menghidupkan orang mati itu bagaimana caranya, kaifiyahnya saja. Liyuhita ilman biha, supaya pengetahuannya lebih luas, lebih betul-betul komprehensif, ya. Wa kaifiyatul ihya la yushtaratu fil iman al-ihata bisuratiha. Dan bagaimana caranya menghidupkan sesuatu yang mati itu, ya, mengetahui caranya, itu tidak disyaratkan dalam iman. Bagaimana mengetahui surahnya, bentuknya, tidak disyaratkan. Jadi kita mengetahui bagaimana caranya, atau Nabi Ibrahim mengetahui caranya langsung, ya, dengan mata, itu bukan merupakan syarat iman, sehingga dikatakan Nabi Ibrahim itu dalam keadaan ragu, enggak, ya. Fal Khalil alaihi salam talaba ilma ma la yatawaqqafu al imanu ala ilmih. Nabi Ibrahim itu meminta sesuatu pengetahuan, ya, yang di situ iman itu tidak berkaitan sama sekali dengannya, ya, tidak. Wa yadullu ala dzalika wurudus su'al bi sighati kaifa wa mawdu'uha as-su'al anil hal, ya. Buktinya bahwasanya pertanyaan tersebut itu dengan menggunakan kaifa. Kalau kaifa itu merupakan pertanyaan atau permintaan terhadap keadaan sesuatu, ya, terhadap keadaan sesuatu, ya. Ini kemudian digambarkan oleh Imam As-Salusi, ya, yang mengutip ba'dul muhaqqiqin tadi, dicontohkan pada hal yang lain. Wa nadhiru hadza ay yaqula al-qa'il kaifa yahkum zaidun fin nas fa huwa la yashukku annahu yahkumu fihim walakinnahu sa'ala an kayfiyati hukmihi al-ma'lum thubutuh. Walau kana sa'ilan an thubuti dzalik laqala ayahkumu zaidun fin nas, ya. Nah, ini dicontohkan, ya, pertanyaan kaifa itu bukti bahwasanya kaifa itu pertanyaan terhadap keadaan, bukan keyakinan, ya. Itu dicontohkan ketika misalkan ada seorang yang bertanya, bagaimana Zaid itu menghukumi manusia? Nah, orang itu bertanya terhadap Zaid tersebut, terhadap bagaimana cara Zaid menghukumi manusia. Itu tidak ragu bahwasannya Zaid itu menghukumi manusia. Jadi yang ia tanyakan itu caranya, tapi kalau Zaidnya min haitsu atau sisi Zaid itu menghukumi manusianya, itu dia yakin. Hanya saja yang ingin diketahui lebih luas adalah bagaimana caranya. Tapi yakin, betul-betul yakin bahwasanya Zaid itu menghukumi kepada manusia. Ya, walakinnahu sa'ala an kaifiyati hukmihi al-ma'lum thubutuh. Tetapi orang tersebut bertanya, cara Zaid itu bagaimana cara menghukuminya. Bukan ragu apakah Zaid itu menghukumi atau tidak, bukan. Ya. Andaikan orang tadi itu bertanya
terhadap kebenaran apakah Zaid itu memberikan penghukuman kepada manusia atau tidak, mestinya pertanyaannya itu ayahkumu Zaidun finnas, apakah Zaid itu, ya perhatikan, bukan menggunakan kaifa tetapi menggunakan hamzah istifham, apakah Zaid itu menghukumi kepada manusia? Ternyata enggak. Ini juga sama dengan apa ayat tadi, kaifa tuhyil mauta, bukan atuhyil mauta. Andaikan Nabi Ibrahim itu ragu bahwasanya Allah itu mampu, ya, ragu terhadap kemampuan Allah dalam menghidupkan sesuatu yang mati, mestinya tanyanya itu dengan menggunakan atuhyil mauta dengan hamzah istifham, bukan menggunakan kaifa. Karena kaifa itu pertanyaan terhadap suatu hal, keadaan, ya, secara prakteknya bagaimana, begitu. Jadi yang ditanyakan Nabi Ibrahim itu bukan apakah Allah itu mampu atau tidak, tapi ingin tahu bagaimana caranya Allah dalam menghidupkan sesuatu yang mati. Itu aja yang ditanyakan. Ini dakik sekali analisis seperti ini, dakik sekali, luar biasa. Kemudian di sini dilanjutkan, walamma kana al-wahmu qad yatala'abu bi ba'dil khawatir fatunsabu ila Ibrahim wa hasyawa kalla, ya, syakkan min hadhil ayah, ya. Faqata'a Nabi sallallahu alaihi wasallam dabira hadzal waham biqaulihi ala sabil tawadhu, nahnu ahaqqu bisyakki min Ibrahim, ay nahnu la nashukku fali alla yashukka Ibrahim ahra, fali alla yashukka Ibrahim ahra, ya. Karena ketika seorang itu mempunyai keyakinan, ya, seseorang, ya, manusia secara umumnya dan termasuk Nabi Ibrahim, keyakinan terhadap sesuatu itu terkadang ada khawatir, ada bisikan-bisikan yang di situ ingin mengganggu keyakinan tersebut. Makanya kemudian seakan-akan dikatakan Nabi Ibrahim itu ragu, dan itu hasya wakala, itu nggak mungkin, Makanya Nabi SAW itu membela Nabi Ibrahim. Qata'a an-nabiyyu dabiru hadzal waham biqaulihi ala sabili nahnu ahaqqu bisyak min Ibrahim. Nabi membela Nabi Ibrahim. Kalau begitu, ya, Nabi tawadhu, ya, Nabi tawadhu. Kalau begitu, andaikan Nabi Ibrahim itu syak, mestinya saya lebih syak. Saya lebih berhak atau lebih pantas ragu daripada Nabi Ibrahim, kata Nabi SAW. Maksudnya apa? Ini ingkar Nabi terhadap orang yang menganggap bahwasanya Nabi Ibrahim itu ragu terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bantahan Nabi, ya. Wong saya saja, nah ini maknanya. Wong saya saja itu tidak ragu, apalagi Nabi Ibrahim, gitu. Andaikan Nabi Ibrahim itu ragu, mestinya saya lebih ragu, gitu kan. Nah, itu maksud daripada Nabi SAW untuk membantah anggapan atau asumsi bahwasanya Nabi Ibrahim itu dalam keadaan ragu. Ya, kenapa Nabi membahasakan saya lebih berhak untuk ragu daripada Nabi Ibrahim? Karena Nabi SAW tidak diperlihatkan bagaimana cara menghidupkan sesuatu yang mati. Dan Nabi Ibrahim itu diperlihatkan, berarti saya lebih berhak untuk syak. Karena saya nggak melihat, karena saya nggak diperlihatkan. Andaikan Nabi Ibrahim itu ragu, mestinya saya lebih ragu. Nah, ini pembelaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah tafsir Ruhul Ma'ani, ya. Kemudian tafsir Ibnu Katsir, ya, pada juz pertama, ketika menafsirkan Rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Itu mereka para ulama, ya, Imam Ibnu Katsir mengutip para ulama menjelaskan bahwasannya Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar diperlihatkan bagaimana caranya menghidupkan hal yang mati, sesuatu yang mati atau manusia yang mati. Itu ada beberapa alasan, ada beberapa asbab. Pertama, annahu lamma qala Namrud Rabbi alladzi yuhyi wa yumits. Nabi Ibrahim pernah mengatakan kepada Namrud bahwasanya Tuhanku itu yang menghidupkan dan yang mematikan. Ini apa? Maksudnya apa? Kenapa Nabi Ibrahim itu meminta kepada Allah agar diperlihatkan bagaimana caranya menghidupkan yang mati? Nah, ahabba ayyataraqqa min ilmil yaqin fi dzalik ila ainil yaqin wa ayyara dzalika musyahadatan. Faqal Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Nah, Nabi Ibrahim itu ingin agar rating atau derajat keyakinannya itu yang dari ilmul yakin naik ke mana? Ke ainul yakin. Berarti dari yakin ke yakin. Daripada ilmul yakin naik ke ainul yakin. Kalau ilmul yakin berarti keyakinannya itu dari pengetahuan secara rasional. Gitu kan? Ketika Tuhan itu
yang menciptakan segala hal apapun, berarti sanggup menciptakan apapun, termasuk apa? Menghidupkan sesuatu yang mati. Itu rasional, secara keilmuan, berarti ya keyakinannya itu daripada ilmu atau ilmu yakin. Ingin naik ke ainul yakin. Kalau ainul yakin berarti sudah pada hal tersebutnya itu sudah nyata terbukti. Nah itu Nabi Ibrahim itu ingin seperti itu ketika berdialog dengan Namrud. Ya, ketika ditanya oleh Namrud. Gitu ya. Ini tafsir Ibnu Katsir. Kemudian tafsir Al-Kasyaf pada juz 1 ya, halaman 359. Walakin liyatma'inna qalbi, bismillah, liyazida sukunan wa tuma'ninatan, untuk menambah ketenangan, tuma'ninah, dengan menggabungkan ilmu darurah kepada ilmu istidlal. Nah ini yang penting, yang bagus untuk dijelaskan. Ada ilmu darurah, ada ilmu istidlal. Ya, jadi awalnya Nabi Ibrahim tadi sudah dijelaskan tentang ilmu yakin, pengen naik ke ainul yakin Nabi Ibrahim. Ada ilmu istidlal yaitu ilmu yakin, pengen ke ainul yakin yaitu ilmu darurah. Jadi awalnya Nabi Ibrahim itu keyakinannya dengan ilm, dengan keyakinan secara rasional, secara wahyu kabar bahwasanya Allah itu Maha Kuasa menghidupkan sesuatu yang mati dan seterusnya. Itu ilmu istidlal. Kemudian ketika sudah melihatnya secara langsung, ya, ketika melihatnya secara langsung, maka itu berubah menjadi ilmu darurah, keyakinan atau pengetahuan yang pasti tidak bisa diragukan lagi karena melihat secara langsung. Sebagaimana kita saja, ya kan, ketika kita percaya atau yakin terhadap sesuatu, itu tidak mesti harus melihatnya. Misalkan kita ada kabar, orang yang kredibel, orang yang jujur menghabarkan kita bahwasanya di sana itu terjadi sesuatu, karena dia terbukti nggak pernah berbohong dan seterusnya, orangnya jujur, orangnya baik, dan akalnya sehat gitu ya, maka kita percaya terhadap kabar tersebut dan kita nggak ragu karena dia selalu jujur. Dan itu sudah cukup, kita tidak perlu melihatnya dan kita yakin. Namun keyakinan yang model seperti ini, yang hanya sebatas ilmu yakin ya, yang tadi yakin terhadap kabar itu, mungkin saja bisa diragukan. Hal-hal yang di situ membuat dia ragu. Misalkan ada datang orang lain kepada saya, kemudian mengatakan enggak, di sana nggak ada sesuatu. Nah, baru saya menjadi ragu. Itulah ilmu yakin seperti itu, masih potensi adanya keraguan-raguan. Adanya ragu itu bisa masuk. Ya. Jadi begitu. Tetapi saya tidak mesti percaya terhadap sesuatu yang ragu tersebut. Saya tetap mempertahankan keyakinan saya dari awal. Enggak. Saya itu tahu betul orang tadi yang memberikan kabar kepada saya itu betul-betul orang yang jujur dan nggak pernah bohong. Dan itu tetap sah keimanan saya. Sedangkan saya nggak percaya dengan Anda yang saya tidak tahu Anda itu siapa. Nah, itu sudah ilmu yakin, sudah betul-betul yakin. Begitupun Nabi Ibrahim. Nah, ketika saya itu melihatnya secara langsung pada lapangannya, pada kenyataannya, maka ilmu saya, keyakinan saya itu bersifat darurah au muayyanah, langsung melihatnya secara langsung. Ketika saya bisa melihatnya secara langsung, maka itu telah membuat saya sangat tenang sekali bahwasanya hal itu betul-betul nyata. Apa yang saya yakini tadi itu betul-betulnya nyata, tidak ada keraguan lagi karena sudah melihatnya secara langsung. Sehingga orang yang tadi itu meragukan itu nggak benar, terbukti tidak benar. Sehingga ketika misalkan ada orang lagi yang datang dan untuk meragukan kepada keyakinan saya bisa tolak. Saya tidak bisa terkena ragu lagi. Begitupun juga Nabi Ibrahim, ketika bisa melihatnya secara langsung, maka Nabi Ibrahim itu betul-betul mantap sekali dan tidak bisa diragukan lagi. La majal lisyak. Wa tadhahurul adillah askanu lil qulub wa azyadu lil basirati wal yaqin. Bertambahnya ya, bertumpuknya dalil-dalil argumentasi itu
membuat hati semakin tenang dan semakin menambah basirah, pengetahuan hati dan yakin. Ya. Nah, ini tadi yang saya katakan, kalau keyakinan yang bersifat ilmu yakin atau istidlal itu masih bisa ada keraguan-raguan yang datang. Wali anna ilmal istidlal yajuzu ma'hu at-tashkik bi khilafil ilm ad-daruri. Ketika saya hanya baru mendapatkan kabar dari orang yang saya percayai, itu masih bisa diragukan, masih bisa datang keraguan kepada saya. Tetapi ketika saya sudah melihatnya secara langsung, maka tidak ada keraguan lagi yang bisa datang kepada saya. Fa'arada bituma'ninatil qalbi ala ilmu alladhi la majala fihi litashkik. Itu jelas sekali ya. Sudah saya bacakan ya tafsir-tafsir para ulama ya, bahwasanya Nabi Ibrahim itu tidak ada pernah merasakan keraguan-raguan terhadap kudrat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan oleh beliau yang saya hormati Profesor Quraisy itu sangat-sangat tidak benar dan sangat menyimpang, dan ini sangat khatar, sangat bahaya sekali. Ya, sangat berbahaya sekali. Ini tidak main-main. Yang dituduh itu adalah Nabi Ibrahim, seorang Nabi Allah. Seorang Nabi Allah. Kita menuduh seorang muslim saja, menuduh kafir atau menuduh dia tidak beriman atau tidak yakin terhadap kudrat Allah atau kepada keyakinan kepada Allah, itu saja itu berbahaya sekali, bisa kembali kepada kita. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.